Ya Zahra! Allahu Akbar! Beberapa hari terakhir, dunia kembali menyaksikan eskalasi mematikan di Timur Tengah. Bukan sekadar ketegangan diplomatik, bukan pula hanya pernyataan keras di media internasional. Ini adalah konflik bersenjata terbuka antara dua kekuatan utama, Iran dan Israel. Sejak 16 hingga 17 Juni malam, serangkaian serangan besar-besaran diluncurkan oleh Israel ke kota-kota besar di Iran. Dengan dalih menargetkan fasilitas militer dan komando Garda Revolusi, kenyataannya rudal-rudal Israel juga menghancurkan gedung siaran publik dan rumah sakit. Korban sipil berjatuhan. Serangan ini, bagi sebagian pengamat, menandai bahwa Israel sekali lagi bersedia mengambil risiko besar terhadap warga sipil untuk mencapai tujuan strategis militernya. Muncul pertanyaan dari banyak pihak. Apakah pembenaran Israel masih relevan? Ataukah kini mereka justru mendorong kawasan ke ambang kehancuran total? Iran tidak tinggal diam. Rudal balistik dan drone diluncurkan sebagai balasan, dan sejak saat itu, kedua belah pihak saling mengirim sinyal bahwa konflik ini belum akan berhenti dalam waktu dekat. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah ini hanya episode singkat dari konflik panjang dua negara, ataukah ini akan berubah menjadi perang regional besar-besaran yang menyeret kekuatan besar dunia dan menjadikan Timur Tengah kembali sebagai titik api global? Tanggal 16 hingga 17 Juni malam, Israel meluncurkan serangan udara besar-besaran ke Tehran, Esfahan, dan Kermanshah. Meski pemerintah Israel mengklaim targetnya adalah fasilitas militer, banyak laporan menunjukkan kerusakan parah di zona sipil. Sebuah rudal menghantam kantor siaran IRIB saat sedang menyiarkan berita. 2 jurnalis tewas. Di Kermanshah, rumah sakit sipil terkena ledakan. Relawan Palang Merah menjadi korban. Amnesty International menyebut tindakan ini berisiko melanggar hukum kemanusiaan internasional. Bagi warga sipil Iran, ini bukan sekadar konflik antar negara, tapi serangan langsung ke jantung kehidupan mereka. Tak lama setelah serangan Israel, Iran meluncurkan operasi balasan bertajuk True Promise 3. Ratusan rudal balistik dan drone kamikaze ditembakkan ke berbagai wilayah Israel, termasuk Haifa, Glilot, dan Tel Aviv. Target utama meliputi kilang minyak, pangkalan udara, markas intelijen, hingga fasilitas pertahanan udara. Iron Dome dan sistem pertahanan lainnya tidak mampu menahan seluruh serangan. Beberapa rudal bahkan lolos dari deteksi awal, menghantam sasaran vital tanpa peringatan. Di Haifa, kebakaran besar terjadi di kilang minyak dan depot gas. Api melalap fasilitas selama lebih dari 6 jam sebelum berhasil dipadamkan. 3 pekerja tewas dan sejumlah besar cadangan bahan bakar musnah. Salah satu rudal juga menghantam gudang militer di pinggiran Tel Aviv, menimbulkan ledakan sekunder dari amunisi yang tersimpan. Getaran ledakan terasa hingga pemukiman sipil, memecahkan jendela-jendela apartemen dan menyebabkan kepanikan massal. Ledakan di pusat industri Glilot menjadi bukti bahwa bahkan markas intelijen elit Israel, Unit 8200, tidak sepenuhnya kebal. Citra satelit memperlihatkan hanggar dan antena komunikasi yang hancur. Meski Israel tak mengakui secara resmi, gambar-gambar tersebut menyebar luas di media sosial.
Iran menyatakan bahwa ini adalah peringatan, bukan serangan penuh. Namun dari dampak yang ditimbulkan, serangan ini berhasil menunjukkan kelemahan dalam pertahanan udara Israel yang selama ini dianggap tak tertembus. Lebih dari itu, serangan balistik ini memunculkan efek domino berupa ketakutan, disorientasi, dan terganggunya kehidupan ekonomi Israel. Bandara Ben Gurion sempat ditutup, lalu lintas udara internasional terganggu, dan beberapa perusahaan teknologi menghentikan aktivitas untuk sementara waktu. Warga sipil Israel mengalami tekanan psikologis luar biasa. Banyak dari mereka mengungsi ke selatan atau luar negeri. Video-video warga yang menangis di tempat perlindungan menyebar di media sosial, menunjukkan dampak psikologis yang mulai dirasakan publik Israel. Yang mengejutkan, drone kamikaze Iran juga berhasil menyusup ke kawasan industri milik sektor teknologi tinggi Israel. Meski kerusakannya belum sepenuhnya terungkap, namun hal ini mengirim sinyal bahwa bahkan teknologi Silicon Wadi tak luput dari radar Iran. Beberapa analis menyebut ini sebagai demonstrasi presisi oleh Iran yang secara militer berhasil memadukan kekuatan rudal, serangan siber terbatas, dan perang elektronik untuk membingungkan sistem pertahanan Israel. Dunia menyaksikan bagaimana salah satu kekuatan militer paling canggih di dunia harus berhadapan dengan realita baru, musuh yang mampu menyusup dan menghancurkan secara terkoordinasi. Di Iran, ribuan orang mengungsi dari kota besar, pasokan listrik terganggu, rumah sakit penuh, dan sistem komunikasi lumpuh di beberapa area. Di Israel, meskipun memiliki sistem pertahanan berlapis, warga tetap hidup dalam ketegangan tinggi. Bunker bawah tanah. Ketegangan ini berpotensi menyebar jauh melampaui dua negara. Hizbullah di Lebanon telah mengancam akan membuka front baru. Milisi Syiah di Irak dan Suriah juga siap merespons jika Iran diserang lebih lanjut. Di sisi lain, Selat Hormuz terancam ditutup oleh Iran jika Amerika Serikat ikut campur langsung. Langkah itu bisa mengguncang pasokan energi global dan memicu resesi regional. Kehadiran armada militer Amerika Serikat dan NATO di kawasan terus meningkat. Jika fasilitas mereka terkena imbas, konfrontasi langsung tak bisa dihindari. Turki dan Arab Saudi berusaha menjadi penengah, tapi posisi mereka yang sensitif membuat ruang gerak terbatas. Jika konflik makin panas, tekanan politik dan blok-blok aliansi bisa membelah Timur Tengah menjadi dua kutub baru. Konflik yang mulai sangat membara pada 16 hingga 17 Juni 2025 ini telah membuka babak baru ketegangan militer di Timur Tengah. Korban sipil berjatuhan di kedua belah pihak, infrastruktur rusak, ekonomi terganggu, dan stabilitas kawasan makin rapuh. Kini, wilayah yang telah lama berada di ujung tanduk itu kembali dihadapkan pada risiko eskalasi global. Jika gencatan senjata tidak segera dicapai, maka konflik ini bisa menyeret aktor-aktor besar lainnya, Amerika Serikat, Rusia, dan bahkan Eropa. Konflik ini bukan lagi sekadar persoalan dua negara, ini telah menjadi pertarungan narasi, adu teknologi militer, dan ujian bagi diplomasi dunia. Jika para pemimpin dunia gagal membaca situasi, maka bukan tidak mungkin perang ini menjalar ke kawasan Laut Merah, Teluk Persia, bahkan Eropa Timur. Dunia internasional kini menghadapi ujian besar. Apakah mampu mendorong perdamaian, atau justru hanya jadi penonton dalam perang yang bisa menular lebih luas? Satu hal yang pasti, jika konflik ini tidak segera dihentikan, maka batas antara perang regional dan perang dunia hanya tinggal sehelai benang tipis. Dan jika benang itu putus, kita semua akan merasakan getarannya. Video ini disajikan dengan tujuan edukasi dan informasi berdasarkan fakta dan analisis yang seimbang.
Kami tidak mempromosikan kekerasan, kebencian, atau ujaran kebencian terhadap kelompok manapun. Konten ini menghormati kebijakan YouTube mengenai ujaran kebencian, konten kekerasan dan provokasi, dan informasi yang menyesatkan. Referensi kebijakan YouTube dan undang-undang terkait, Pedoman Komunitas YouTube, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia, dan Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia.